Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Prasetyanto dari jurusan Psikologi Islam kelas 2D. Saya akan menjelaskan tentang materi permutasi dan kombinasi. Jadi jika diaplikasikan dalam kehidupan, kita pasti pernah menghadapi permasalahan seperti menyusun kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, di mana urutan tersebut dipertimbangkan. Dan pasti kita juga pernah mengalami permasalahan seperti memilih perwakilan kelompok atau memilih delegasi yang mana urutan itu tidak menjadi pertimbangan. Nah, dalam kasus pertama itu dapat dipecahkan dengan permutasi, di mana urutan dan susunan itu sangat dipertimbangkan. Sedangkan dalam permasalahan kedua itu dapat diselesaikan dengan kombinasi, di mana kombinasi tersebut teracak dan tanpa urutan. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Oke, kali ini saya akan memasuki materi permutasi. Nah, apa sih permutasi ini? Permutasi itu adalah sebuah cara untuk mencari banyaknya susunan tertentu dari susunan yang disediakan dengan memperhatikan urutan. Contoh permasalahan: di sebuah kelas ada 20 orang. Mereka sedang mencari ketua, sekretaris, bendahara. Bagaimana sih cara milihnya? Atau bagaimana cara mengetahui banyaknya kemungkinan yang terjadi? Nah, hal tersebut dapat dipecahkan dengan permutasi ini. Kita masuk notasi sekarang. Oke, jadi permutasi itu rumusnya N P R, atau biasa ditulis juga seperti ini, N P R. Nah, ini. Jadi N permutasi R itu sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Nah, ini nih. Sekarang kita masukkan angka. Misalkan 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial per kurang buka 5 kurangi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Kenapa sih di sini 2? Karena 5 kurangi 3 hasilnya 2 ya. Jadi biar mudah untuk mencoret, memudahkan dalam menghitung. Hasil ini 5 kali 4 20 kali 3 60. Ditemukan hasilnya. Sekarang ada gak sih cara untuk menyederhanakan ini, rumus yang lebih sederhana? Tentunya ada. Kita menggunakan ini. Misalkan ini 5 permutasi 3 sama dengan, kita ambil kolom sebanyak ini 1, 2, 3. Di sini 3. Terus turunkan 5-nya. 5, 4, 3. Kalikan ini, angka ini. Hasilnya adalah 60. Nah, cara ini disebut dengan kaidah pencacahan. Oke, ini adalah permutasi. Sekarang kita akan memasuki materi kombinasi.
kombinasi. Nah, ini apa sih kombinasi ini? Kombinasi itu susunan tanpa memperhatikan urutan, atau dapat dikatakan mencari susunan dari sebuah unsur tertentu tanpa memperhatikan urutan dari unsur tersebut. Nah, rumus dari kombinasi ini N kombinasi R, atau juga dapat ditulis gini, N kombinasi R. Nah, hampir sama dengan permutasi tadi, namun penyebarannya N kombinasi R ini sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial kali R faktorial. Nah, di sini ada R faktorial yang membedakan. Kita masuk lagi ke praktek angka. Misalkan ada 8 kombinasi 3. Nah, berarti dapat dituliskan 8 faktorial per 8 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sudah ditulis ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini tidak dijabarkan karena agar mudah dicoret. Nah, sekarang ini 6 dicoret dengan ini ya, habis, berarti tinggal 8 kali 7. Hasilnya adalah 56. Nah, mungkin ada cara lain. Saya akan mengungkap sebuah fakta yang memudahkan dalam mengerjakan soal. Misal di sini juga ada soal 8 kombinasi 5. Apakah hasilnya akan sama? Kita lihat. 8 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Hasilnya adalah, kita lihat, 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Nah, hasilnya akan sama dengan 56. Jika 8 kombinasi 3 hasilnya sama dengan 8 kombinasi 5, apakah dapat dilihat bahwa ini sebenarnya 3 tambah 5, 8 ini 3 tambah 5. Apakah akan berpengaruh di soal lain? Ya, karena kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Jadi misalkan ada 7 kombinasi 4, maka hasilnya akan sama dengan 7 kombinasi 3. Nah, cara ini dapat digunakan untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal, mempercepat waktu ya. Ini ya. Atau cara lain untuk mempercepat hitungan ini ialah gini, seperti ini. 8 kombinasi 3 sama dengan 8 kali
kali 6 per 3 kali 2 kali 1. Nah, sama dengan hasilnya 56. Ini ya, paham kan? Jadi 8 ini diturunkan sebanyak ini 3, jadi sebanyak 3 angka selanjutnya, jadi 8, 7, 6. Nah, sama seperti kaidah pencacahan tadi. Nah, tapi ini juga diberikan ini turunan 3-nya juga 3, 2, 1. Kemudian hasilnya akan ditemukan 56. Ini juga dapat mempermudah teman-teman dalam mengerjakan soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Rizky, Devi, Andi, Budi, dan Rangga adalah satu kelompok dalam pelajaran matematika. Ketika presentasi, mereka harus memilih 2 anak untuk maju ke depan. Ada berapa cara memilihnya? Ini tidak harus memperhatikan urutan. Berarti ini dapat menggunakan kombinasi. Berarti ada berapa anak sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tulisnya kombinasi tadi rumusnya N kombinasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Nah, sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5 kombinasi dari mereka harus memilih 2 ya, berarti kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial per 5 kurangi 2 faktorial R nya 2 ya, 2. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 3 kali ini dijabarkannya 2 kali 1 kali 2 faktorial. Nah, ini tempat. Nah, berarti hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti ada 10 cara untuk memilih siapa yang harus maju ke depan, 2 anak untuk maju ke depan. Atau kita coba cara yang tadi ya. Berarti 5 kombinasi 2 sama dengan anak ada 2, berarti 5 kali 4 per 2 kali 1. Nah, coret berapa? Di sini 2 ya. Nah, hasilnya sama kan? 10. Nah, oke. Ini cara untuk mempercepat pengerjaan. Sekarang soal kedua. Kelompok Rizky. Sekarang kelompok Rizky, Devi, Andi, Budi, dan Rangga mendapatkan perintah untuk memilih ketua dan sekretaris kelompok. Nah, ada berapa cara memilihnya? Ini. Berarti menggunakan cara permutasi, karena ini harus memilih ketua dan sekretaris. Berarti tidak harus 5 anak ini tidak boleh ada yang merangkap jabatan ini. Berarti menggunakan permutasi. N permutasi R sama dengan N faktorial per kurang buka N kurangi R faktorial. Nah, ini angkanya 5
kombinasi ketua dan sekretaris, berarti ada 2 ya. 2 sama dengan 5 kali 4, langsung aja, kali 3 kali 2 faktorial per 5 kurangi 2, 3 faktorial. Berarti di sini tadi 3 faktorial ya. Salah. Berarti di sini 3 faktorial. Kita coret. 5 kali 4 adalah 20. Berarti ada 20 cara untuk menentukan siapa ketua dan sekretarisnya. Jika kita gunakan kaidah pencacahan seperti ini. 5 kombinasi 2 sama dengan, kan ada ini ya 2 ya. Berarti 2, kita buat 2 di sini. Kemudian turunkan 5-nya, 5 kali 4 sama dengan 20. Oke. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.